Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari Treat X, yang judulnya itu adalah pengalaman melihat hantu di rental PS. Gimana cerita ini terjadi di tahun 2006, yang ditulis langsung oleh akun bernama @Rochester. Ini adalah cerita horornya sewaktu dulu di rental PS. Pokoknya, asli ini tuh bikin ngeri banget. Plus, serem gitu. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mulai ceritanya. Hai semua, aku Ari. Saat ini, aku lagi sibuk bekerja dan terkadang bermain sosial media untuk hiburanku. Ini ceritaku pada tahun 2006, di kota Bandar Lampung. Bulan November tahun 2006, aku diajak seorang teman karib SMA aku bernama Jaya untuk mengunjungi rumah kerabat SMA aku yang baru launching usaha rental PS barunya. Awalnya aku kesana hanya ingin bersilaturahmi saja, tapi ternyata aku ditawari kerjaan oleh temanku itu. Aku ditawari pekerjaan untuk menjaga rental PS dan menetap di rumah rental itu. Ruang tamu dan kamar mandi depan rumah dijadikan rental dan sisanya untuk aku tinggali. Jadi di sini aku punya 2 tanggung jawab. Yang pertama jadi abang-abang rental PS, dan yang kedua ya otomatis harus menjaga rumah beserta isi-isinya. Ada perabotan rumah, ada 6 TV, dan 6 unit PS. Hari pertama, kedua, ketiga, masih aman sentosa semuanya. Aku juga masih ditemani sama kedua temanku itu. Ketika aku sendiri, awalnya aku merasa tidak ada apa-apa, dan aku positive thinking aja terus. Lagi pula, aku tidak ingin tahu juga histori dari rumah itu kayak gimana. Sampai suatu ketika, suara genderuwo itu memecah belah rasa ketakutan dan kebingunganku pada suatu malam. Aku ingat banget, setelah tahun baru 2007, ketika semua pengunjung selesai bermain PS sekitar jam 1:30 malam, aku bergegas untuk bersih-bersih dan merapi-rapikan tempat itu. Pas aku buka pintu samping rumah buat buang sampah, aku dikejutkan dengan suara yang sangat besar. Pokoknya suaranya itu serem banget, dengan suara benda-benda yang seperti berjatuhan. Aku kaget dan langsung refleks menoleh ke belakang. Ternyata nggak ada benda-benda jatuh satupun. Aku bertanya-tanya, suara apa itu? Karena kalau itu manusia atau orang, itu tidak mungkin. Suara itu persis ada di dalam bekas kamar mandi lama yang terletak di sudut samping rumah itu. Namun sudah ditutup mati dengan dipalangi seng dan papan serta diisi seperti sisa-sisa kayu dan genteng. Tapi entahlah, saat itu aku hanya berlari ke depan, menutup gerbang besi halaman rumah, lalu masuk kembali dan mengunci semua pintu. Langsung dengan cepat masuk kamar, terus mencoba tidur dengan penuh keringat. Namun tetap dalam keadaan penuh keheranan, itu tadi suara apa sih? Apa tadi itu hantu ya? Masa sih? Di rumah yang masih bagus gini, bahkan terletak di perumahan padat, ada hantunya. Sejak itu, kejadian demi kejadian yang tak masuk akal, aku alami di rumah rental PS ini. Dari tiba-tiba ada suara orang menimba air sumur di dalam rumah, dan sebagainya. Rumah rental ini ada sumur di dapurnya, dengan kedalaman sekitar 20 meter. Sering terdengar suara seperti ada yang sedang menimba air di tengah malam. Tapi setiap aku cek ke dapur, tidak ada siapapun. Bahkan aku perhatikan, timba sumur itu tetap tenang dan tidak bergerak. Apa iya aku salah dengar? Tidak, karena itu jelas sekali suaranya. Seperti orang yang sedang menimba air. Ya, di sumur di dapur rumah ini. Dan itu tidak hanya sekali, tapi bisa lebih dari 2 kali. Dan sering sekali malah. Bahkan anak-anak yang sedang bermain PS pun pernah mendengar dan bertanya langsung ke aku. Bang, siapa tuh yang nimba air di belakang? Aku jawab, oh itu teman kok di rumah sebelah. Aku jawab kayak gitu, supaya mereka tidak keheranan atau ketakutan dan banyak bertanya. Lalu kejadian selanjutnya adalah lilin. Lilin ini cukup aneh menurutku kejadiannya. Pas waktu itu kan mati lampu. Ketika aku menyalakan satu lilin di dalam kamar, dan ke dapur sebentar buat pasang lilin lagi khusus di dapur, tiba-tiba lilin di kamarku hilang. Aku juga bingung pada saat itu. Tiba-tiba kamar gelap aja gitu. Padahal tadinya udah aku pasang lilin nyala di bawah lantai dekat tempat tidur.
Kalaupun lilin itu tertiup angin dan mati, pasti aku masih menemukan batang lilinnya. Tapi kali itu tidak sama sekali. Heran juga aku. Tapi aku nggak mikir macam-macam. Langsung tidur aja. Hari selanjutnya, cerita aneh pun terjadi dari pengunjung laptop PS-ku. Dua orang anak kecil yang sedang bermain PS meminta izin buang air kecil. Lalu aku arahkan ke kamar mandi dapur belakang. Gak lama dari situ, mereka kembali sambil teriak dan langsung lari ngibrit ke depan sambil bilang, "Bang, saya mainnya udahan dulu bang." Sontak aku langsung tanya, "Tunggu, kenapa? Ada apa?" Tapi mereka langsung lari begitu saja. Dan keesokannya baru cerita. Kalau mereka berdua sama-sama melihat ada sosok hitam yang begitu besar di kamar mandi. Dan di dekat sumur, mereka juga melihat ada perempuan yang memakai baju daster yang berdiri di cincin sumurnya. Seakan ingin terjun ke dalam sumur. Aku langsung menghiraukan dan anggap tidak terjadi apa-apa. Daripada aku yang ketakutan sendiri nantinya. Lalu di bulan selanjutnya, ada temanku lagi yang mau numpang buat tinggal sementara di rumah. Karena pulang kuliah malam banget, dan rumahnya juga sangat jauh. Pada saat itu, setelah maghrib, lampu padam. Dia menghampiriku di depan kamar dan bertanya, "Bro, punya lilin nggak?" "Gue lupa beli." Ku jawab, "Ada nih satu lagi, pakai aja." Sembari aku hidupin lilinnya, dia pun mengajak ke ruang kamarnya, karena ada makanan cemilan. Saat kami berdua balik lagi ke kamar, dia pun jadi saksi kalau lilin yang ada di kamar aku hilang. "Loh bro, lilin lo di kamar barusan ini kemana?" Dia heran, apalagi aku, karena ini terjadi kembali. Setelah itu ya aku cerita ke dia, kalau ini pernah terjadi sebelumnya. Lagi-lagi kami langsung mengabaikan hal ini, biar nggak ketakutan dan kami memilih tidur saja. Tepat beberapa hari berselang, gangguan terjadi lagi. Kali ini gangguannya lewat TV rental. Sekitar jam 11 malam, aku menutup rental, karena sudah tidak ada yang bermain, dan aku pun mencoba ke kamar untuk tidur. Sekitar jam 3 malam, aku dibangunkan oleh suara TV rental yang hidup sendiri dengan suara yang besar. Hal ini terjadi lagi di beberapa hari selanjutnya. Bahkan tak hanya TV saja, tapi ada yang sedang bermain game PS Guitar Hero di depan kamar, di mana rental udah tutup, dan aku sudah berada di kamar. Tentunya ya tidak ada anak-anak yang sedang bermain game saat itu. Segeralah aku matikan dan mengunci pintu kamar itu dari luar, dan langsung bergegas berlari ke depan. Aku lihat lagi ke arah rumah. Bangunan rumah itu bergerak-gerak, terbuka dan menutup lagi. Jujur saja, malam itu aku sudah benar-benar ketakutan. Kalau ditinggal pergi, aku punya tanggung jawab jaga 6 unit TV dan 6 unit PlayStation 2. Bagaimana kalau itu nanti dicuri orang? Aku yang harus mempertanggungjawabkannya. Mau nelfon teman juga nggak bisa. HP-ku saat itu Sony Ericsson yang sudah rusak, error dan tidak bisa digunakan. Saat itu juga belum ada WhatsApp dan semacamnya di tahun itu. Aku hanya bisa nunggu di depan rumah sampai pagi tiba. Dan itulah ceritaku. Nah, kalau mereka gimana guys? Tentang cerita horor dari pengalaman Kak Ari yang satu ini. Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga kalian suka. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.